Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gibran Fadil dengan NIM 24010015. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jika dilihat dari apa yang terjadi saat ini dan yang terjadi sebelum-sebelumnya yang ada pada Indonesia, yaitu sebuah bencana yang terus berulang. Why berulang? Kenapa berulang? Yaitu Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Letak geografis dan kondisi alam menyebabkan jenis bencana, terutama banjir dan tanah longsor, terjadi hampir di setiap tahun. Namun menariknya, setiap kali bencana terjadi, respon yang muncul seringkali bersifat darurat. Seolah peristiwa tersebut merupakan kejadian yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Jika melihat data bencana, sebagian besar bencana di Indonesia bersifat berulang dan dapat diperkirakan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting. Mengapa bencana yang sudah dapat diprediksi masih terus diperlakukan sebagai situasi yang darurat, bukan sebagai risiko yang dikelola secara sistematis? Untuk memahami pertanyaan tersebut, kita dapat berkaca kepada negara lain yang juga rawan bencana, seperti negara Jepang contohnya. Jepang merupakan salah satu negara yang frekuensi gempa bumi dan bencana alam yang tinggi. Namun, setiap kali bencana terjadi, dampak yang ditimbulkan relatif dapat ditekan, dan respon negara yang terlihat lebih terstruktur serta terkoordinasi. Perbedaan utama terletak pada cara negara memandang bencana. Di Jepang, bencana tidak diposisikan sebagai kejadian luar biasa, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang sudah diperhitungkan. Hal ini tercermin dari sistem mitigasi yang kuat, mulai dari tata kota, standar bangunan tahan gempa, hingga pendidikan kebencanaan sejak dini kepada masyarakat. Ketika bencana terjadi, respon pemerintah Jepang cenderung berjalan sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan sebelumnya. Evakuasi, distribusi bantuan, dan pengelolaan penguasaan yang dilakukan secara tertib karena telah menjadi bagian dari sistem, bukan sekedar reaksi darurat. Sebaliknya, di Indonesia, penanganan bencana masih didominasi oleh pola reaktif. Pemerintah umumnya bergerak setelah bencana terjadi dengan penetapan status tanggap darurat dan penyaluran bantuan. Langkah ini tentu penting, namun ketika terus berulang tapi dibarengi dengan penguatan mitigasi, maka bencana akan selalu menimbulkan krisis kemanusiaan yang serupa. Di lapangan, masyarakat terdampak seringkali menghadapi keterbatasan akses, keterlambatan bantuan, serta minimnya perencanaan kebijakan dan implementasi. Bencana tidak hanya menjadi persoalan alam, tetapi juga persoalan sistem. Penting untuk ditegaskan bahwa perbandingan dengan Jepang bukan bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan atau mengabaikan perbedaan kondisi sosial dan geografis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak bencana sangat dipengaruhi oleh sejauh mana negara menempatkan mitigasi sebagai
prioritas dalam kebijakan publik. Alih fungsi lahan, pembuatan di kawasan rawan bencana, serta lemahnya penegasan tata ruang di Indonesia memperbesar risiko yang seharusnya bisa dikurangi. Dalam kondisi seperti ini, cuaca seringkali menjadi pemicu dan dikambing hitamkan dari masalah yang telah lama terakumulasi. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada seberapa sering bencana terjadi, melainkan pada kesiapan negara dalam mengelolanya. Jepang menunjukkan bahwa bencana dapat dihadapi secara lebih terukur ketika negara memandang sebagai risiko jangka panjang, bukan kejadian mendadak. Sebagai penutup dan akhir dari apa yang saya sampaikan saat ini, selama bencana masih diperlakukan sebagai situasi darurat yang datang secara tiba-tiba katanya, maka respon yang diberikan akan selalu bersifat sementara. Bisa jadi setelah ini, Indonesia perlu bergerak maju mendekatkan yang lebih preventif dan sistematik dengan kejadian mitigasi sebagai bagian utama dari perencanaan pembangunan. Dengan perubahan perbandingan tersebut, bencana tidak lagi selalu berujung pada krisis berulang dan keselamatan masyarakat dapat benar-benar menjadi prioritas negara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai tekanan lah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yaitu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.